perlu memang sang kakek ketahui dan sahabat sang kakek setia bahwa kampus UKI ini sudah jauh berubah. Artinya kalau dulu terkenal ada suka berantem, ya. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Bincang-bincang kita pagi ini, kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Karena kita semua orang-orang yang luar biasa. Hulman Panjaitan, Dekan Fakultas Hukum UKI, Universitas kesayangan kita yang terletak di Cawang dan di Diponegoro. Selamat pagi Hulman Panjaitan, salam COVID. Selamat pagi, sang kakek. Sehat? Salam sehat. Puji Tuhan, sehat selalu. Bagaimana kegiatan pandemi ini, perkuliahan dan kampus? Iya, jadi memang situasi pandemi ini telah membawa pola perilaku yang berbeda akhir-akhir ini. Ya, jadi budaya pun menjadi berbeda. Ya, khusus untuk proses pembelajaran, ya sejak masa pandemi ada di Indonesia, mulai dari Maret 2020, kita sudah lakukan secara daring. Daring ya? Daring. Bahkan ujian skripsi pun sudah kita lakukan daring. Oh gitu ya? Ujian skripsi pun sudah daring skripsi pun sudah daring. Jadi itulah salah satu perubahan yang luar biasa. Ya. Dan kuliah pun yang tadinya, mungkin dosen senior yang sudah tua, yang enggan mempergunakan teknologi, dipaksa untuk mempergunakan teknologi. Suka tidak suka ya? Suka tidak suka, dipaksa. Ya. Nah, jadi itulah akibat pandemi COVID yang perubahan luar biasa. Ya. Nah, itu mungkin sang kakek juga bisa melihat itu dan para sahabat sang kakek juga bisa mengikuti di luar bahwa proses akademik itu dilakukan secara daring semua. Iya. Pengaruhnya gimana kira-kira ke kualitas pembelajaran? Iya. Sahabat sang kakek semua dan sang kakek, sesungguhnya kalau kami melihat, kami juga melakukan evaluasi ya, terhadap evaluasi yang kami lakukan. Ya, mudah-mudahan tidak jauh berbeda kalau masalah kualitas. Ya, karena terus terang masa pandemi ini, ya Universitas Kristen Indonesia juga berikut alumninya memberikan bantuan paket kepada mahasiswa. Jadi kalau biasanya negeri, pemerintah, kalau ini alumni sama UKI-nya yang memberikan paket kepada mahasiswa untuk membantu. Dan nunggu pemerintah ya? Tidak nunggu pemerintah. Langsung aja kasih ya? Kebetulan kita dari Fakultas Hukum dipercayakan kepada Ketua Gugus COVID di UKI. Ya, jadi kita lah yang mendistribusikan itu kepada seluruh mahasiswa. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk UKI ini yang luar biasa. Luar biasa. Inisiatifnya ini. Jadi itu konsekuensi. Karena apa? Karena UKI memang merasa dan sesuai dengan nilai-nilai UKI berbagi dan peduli, sehingga dia berbagi terhadap mahasiswa yang terkena dampak. Berbagi ya? Berbagi. Jadi artinya melayani bukan untuk dilayani, itu moto yang luar biasa. Melayani bukan dilayani, itu yang luar biasa. Ini moto UKI diimplementasikan. Jangan tunggu pemerintah melayani mahasiswa. Kita harus aja data. Iya. Dan selain itu kita buka di UKI itu ada dapur umum. Ada dapur umum? Ada dapur umum. Jadi bisa kita numpang di sini? Bisa. Kita sang kakek kami harus sampaikan juga harus diberitahu kepada sahabat sang kakek bahwa setiap hari itu kami membuka dapur umum untuk 100 mahasiswa yang terdampak COVID yang ada di lingkungan UKI. Ya, 2 kali makan satu hari, siang dan malam. Itu. Jadi ini juga namanya pun dapur umum Koinonia. Jadi persekutuan ya? Persekutuan. Jadi waktu sambil makan sambil bersekutu ya? Sambil bersekutu. Ini luar biasa. Sang kakek perlu juga datang kampus juga untuk melihat itu. Perlu itu ikut makan dulu nih, dengan mahasiswa berbaur Koinonia ya. Iya, gitu sang kakek. Terima kasih. Artinya ini sesuatu yang mungkin
tidak ditemukan di semua universitas atau perguruan tinggi, tapi UKI betul-betul sebagai sebuah misi melayani bukan untuk dilayani, menunjukkan kepedulian dan berbagi tanpa menunggu dari siapa. Betul, Sang Kakek. Ya, ini saya kira akan menarik minat dalam tanda petik juga dan apresiasi terhadap UKI. Oke, sekarang begini, ini kan alumni dari UKI, khususnya Fakultas Hukum UKI ini kan banyak juga menjadi penegak hukum. Banyak jadi pengacara, jadi hakim, polisi, dan yang lain-lain. Gimana pandangannya sebagai dekan Fakultas Hukum UKI melihat kondisi bagaimana para penegak hukum kita ini terlibat, misalnya kasus Joko Chandra, bisa melibatkan dua institusi penegak hukum kita, kepolisian dan kejaksaan, dan bahkan ada dugaan katanya sampai ke Mahkamah Agung. Ini gimana kira-kira sebagai yang mempersiapkan para calon penegak hukum ini Fakultas Hukum kita? Baik, Sang Kakek dan sahabat Sang Kakek dimanapun berada, ya. Yang pertama kami sampaikan ke Sang Kakek ini bahwa profil lulusan Fakultas Hukum itu adalah praktisi hukum. Ya. Jadi artinya bahwa Fakultas Hukum UKI akan menempa atau menghasilkan lulusan yang siap atau handal yang terampil di bidang praktisi hukum. Jadi praktisi hukum yang mau dihasilkan oleh Fakultas Hukum UKI itu adalah pengacara atau advokat, jaksa, hakim, notaris, ya, terus kemudian kurator, mediator, konsultan, ya, termasuk diplomat atau legislator. Nah itu. Nah, untuk menciptakan praktisi hukum yang handal, ya, dan tetap kami meyakini bahwa idealisme itu tetap menjadi pedoman di lulusan Fakultas Hukum UKI, karena perlu Sang Kakek ketahui, ya, dan para sahabat Sang Kakek, bahwa kurikulum di Fakultas Hukum UKI itu kami tidak hanya memberikan pemahaman ilmu, ya, juga adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia. Jadi ada, selain motonya melayani bukan dilayani, di Universitas Kristen Indonesia yang juga merupakan nilai-nilai yang dipedomani oleh Fakultas Hukum adalah yang pertama berbagi dan peduli, ya. Berbagi dan peduli. Rendah hati. Rendah hati. Ya. Profesional. Profesional. Bertanggung jawab. Disiplin dan integritas. Terakhir ini yang terakhir ini ya integritas. Soal karakternya. Soal karakter tadi. Jadi artinya apa? Ya, bahwa mudah-mudahan, ya, Sang Kakek bisa melihat, ya, bahwa praktisi hukum atau para advokat, para penegak hukum yang merupakan alumni dari Universitas Kristen Indonesia sampai dengan sekarang, ya, mudah-mudahan masih tetap di idealismenya, ya, masih tetap di idealismenya. Akibat itu tadi, jadi tidak hanya bekal ilmu, tapi pendidikan karakter harus dibentuk. Jadi selain itu ada etika yang harus disampaikan, ya, ada mata kuliah khusus etika, ya, dan etika profesi. Jadi ini akan membentuk karakter lulusan mahasiswa Fakultas Hukum yang berpegang teguh kepada idealisme demi penegakan hukum yang maksimal di negara kita. Woi, luar biasa. Itu berarti kalau kita mau menciptakan para praktisi hukum masa depan yang baik, harus dimulai dari kampus, menggabungkan ilmu dan karakter. Gitu ya? Betul, Sang Kakek. Betul. Jadi faktor integritas sudah dimulai dari kampus. Sudah dimulai dari kampus. Karena masalahnya sering kan begini, ya, Ruman. Kadang orang bilang, apa dasar Anda menuntut saya beretika dan berintegritas? Ya. Ketika di kampus saya tidak diajarin. Bisa juga begitu. Ada pertanyaan ini begitu. Ada, bisa begitu, bisa. Jadi seolah-olah ini dikambing hitamkan bahwa dia tidak disiapkan. Betul. Tapi kalau Fakultas Hukum UKI menyiapkan itu sampai kepada faktor karakter dan idealisme, integritas itu. Betul. Berapa porsinya kira-kira? Jadi antara karakter dengan ilmu, ya, karakter itu karena itu sudah ditetapkan dalam kurikulum. Jadi setiap mata kuliah pun kalau boleh diajarkan karakter itu, pendidikan karakter itu. Jadi artinya kalau kita bilang 60-40, karena mata kuliah di pengantar ilmu hukum pun sesungguhnya misalnya materi-materi nilai-nilai universal UKI tadi harus diterapkan kepada mahasiswa. Oh begitu ya? Di setiap mata kuliah harus itu menjadi bagian yang integral yang tidak terpisahkan dari mata kuliahnya. Jadi ada semacam penanaman nilai itu seperti indoktrinasi gitu. Betul. Supaya soal karakter itu. Ya, selain ada mata kuliah khusus memang yang kami tawarkan, ya, seperti yang tadi etika, ada etika profesi,
ya, dan sekarang ada namanya pendidikan anti korupsi. Ada juga pendidikan anti korupsi. Itu makanya Saur Siagian, Ketua Ikatan Alumni ribut soal korupsi. Perlu Sangkake ketahui bahwa pendidikan anti korupsi ini bukan hanya mata kuliah wajib di Fakultas Hukum, tapi seluruh prodi yang ada di UKI. Mau teknik, mau kedokteran, mau sastra, atau keperawatan, harus mengambil mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi berarti ini kewajiban dari universitas? Kewajiban semua dari universitas, fakultas, betul. Semua prodi. Apalagi kita sebagai UKI yang dikenal dengan kampus kasih, ya, itu sudah mendeklarasikan dirinya sebagai kampus anti KKN, anti narkoba, ya, anti korupsi, ya, kemudian anti radikalisme, karena kita adalah kampus Bhinneka Tunggal Ika. Padahal dulu kan ada kesannya kampus UKI ini kan seperti angker gitu. Ya. Dulu. Ya. Jadi gimana itu? Kok kondisi sekarang ini kok udah berbeda jauh ini? Perlu memang Sangkake ketahui dan sahabat Sangkake setia bahwa kampus UKI ini sudah jauh berubah. Artinya kalau dulu terkenal ada suka berantem, ya, tapi saya yakini bahwa 10 tahun terakhir ini, ya, tidak terdengar lagi ada berantem, tidak terdengar lagi ada tawuran, ya, kalau di UKI, ya. Gitu ya? Sudah sangat kondusif, baik dan fisiknya pun sudah luar biasa. Sekarang lagi pembangunan luar biasa fisiknya di gedung kampus dan segala macam. Ya. Apa kira-kira yang membuat itu berubah dalam 10 tahun terakhir ini? Nah, apa yang merupakan penyebabnya itu, yang pertama adalah memang kita harus merubah citra. Ya, citra. Okay. Jadi kita harus membangun citra, ya, apalagi selama ini dikenal dengan yang sering tawuran, memang pekerjaan kita harus lebih keras, bahkan 3 kali lipat untuk membangun citra itu, ya. Baik dari segi fisik, ya, penampilan, ya, maupun dari segi substansi. Substansi. Jadi karena dari minus jadi nol dulu, baru jadi plus. Baru dari plus. Jadi tiga luar biasa ini. Sangkake perlu ketahui ini. Makanya Sangkake perlu jalan-jalan ke UKI dulu deh. Ini kita diundang, sangat senang. Kita akan datang. Apalagi ada makan koinonia. Iya. Ada dapur umum koinonia di sana. Oke. Itu berarti kalau demikian halnya, kita punya harapan besar bahwa praktisi hukum kita masa depan dengan pola penyiapan di wadah kawah Chandra di muka ini seperti ini bisa memberi harapan, ya, bahwa masa depan penegakan hukum kita dengan praktisi hukum kita, kalau seandainya dalam tanda petik semua bisa mengikuti seperti UKI ini, sangat luar biasa. Atau UKI harus menambah lebih banyak lagi untuk ditempatkan menjadi praktisi hukum ini? Sangkake perlu kami sampaikan bahwa memang Fakultas Hukum UKI sebagai institusi pendidikan tinggi hukum merasa bertanggung jawab penuh, ya, terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jadi oleh karena itulah, ya, seperti yang tadi di awal, ya, baik dari segi kurikulum maupun dalam aplikasinya, kami selalu berusaha untuk bagaimana supaya penegakan hukum itu tetap berjalan on the track, ya, baik dari substansi maupun dari segi infra ataupun suprastrukturnya. Ya. Nah, Sangkake bisa lihat bahwa alumni daripada Fakultas Hukum itu tersebar di berbagai profesi, ya, khususnya para penegak hukum, ya, dan semua itu memberikan kontribusi besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ya. Wah, ini ya, luar jadi biasa. Mengawal penegakan hukum. Gitu ya. Jadi kami berpikiran bahwa penegakan hukum itu bisa maksimal, ya, bisa dengan keberadaan kami sebagai institusi Fakultas Hukum. Ya. Kami berharap bahwa yang lain juga akan mendapat porsi yang sama supaya bisa bersama-sama untuk melakukan penegakan hukum itu. Para sahabat Sangkake ini luar biasa. Jadi para orang tua, para calon mahasiswa juga, kalau memang ingin jadi praktisi hukum, saya kira apa paparan dari Dekan Fakultas Hukum UKI ini patut dipertimbangkan bagaimana supaya ini jadi salah satu pilihan untuk tempat belajar bagaimana menjadi praktisi hukum masa depan. Ini sungguh luar biasa ini, apa penjelasan. Dan ini kan seringkali ini kita tidak dengar, hanya
yang saya bilang tadi, citra masa lalu itu yang sering kali ditonjolkan sehingga orang berpikir. Tapi dengan penjelasan ini, dan sudah 10 tahun terakhir, ini patut kita pertimbangkan bahwa Fakultas Hukum UKI menjadi salah satu pilihan yang alternatif terbaik untuk calon praktisi hukum masa depan. Begitu kira-kira. Apa pesannya kira-kira Pak Dekan ini ke masyarakat, ke para praktisi hukum dan calon-calon praktisi hukum ini? Kami ingin menyampaikan sebagai institusi pendidikan tinggi yang tadi bertanggung jawab terhadap penegakan hukum, ya, melalui Sangkakek Network ini kami ingin berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya para praktisi hukum, supaya seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, ya, UKI dan para penegak hukum lainnya ikut mengawal, ya, penegakan hukum ini, ya, supaya dapat menjadi seperti yang kita harapkan semua, ya. Jadi tidak tebang pilih, tidak ya on the track, ya, tidak harus berjalan sesuai dengan harapan semua orang, ya. Jadi betul-betul, ya, bukan hanya di tataran praktek, ya, tetapi juga di tataran substansi atau peraturan perundang-undangannya, ya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami berharap bahwa itu bisa terjamin, bisa terlaksana, apalagi dengan melihat pemerintahan sekarang ini, ya, sungguh luar biasa juga perhatiannya terhadap itu. Ya, kami sangat apresiasi, ya, appreciate, ya, dan sangat mungkin tercapai. Sangat kalau mungkin kita tercapai. kalau kita lihat, ya, semangat, ya. Terus jadi kemudian, ini bukan hanya idealisme atau utopi lagi, ya? Oh, bukan. Kalau kami melihat tidak. Pola pikir pemerintah kita sekarang. Pola pikir pemerintah sekarang tidak. Berarti kita harus dukung ini program pemerintah yang betul mewujudkan Sangkakek. itu. Betul Sangkakek. Ya, dan betul. Fakultas Hukum ini mendukung sekali. Siap. Fakultas Hukum UKI dalam berbagai kesempatan, ya, Fakultas Hukum UKI selalu mendukung kebijakan pemerintah, ya, khususnya di bidang penegakan hukum dan memberikan sejumlah rekomendasi tertentu, ya, ke pemerintah, ya? Kepada pemerintah. Pemikiran, gagasan segala macam. Jadi misalnya undang-undang Omnibus Law yang baru ini, ya. Karena kebetulan juga perlu disampaikan sama Sangkakek dan sahabat Sangkakek semua, bahwa di antara 5 rektor universitas swasta, bahwa rektor UKI adalah salah seorang satgas di Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ya? Jadi mewakili seluruh universitas swasta, rektor UKI itu salah satu satgasnya. Dari 5, ya? Dari 5. Ya? Satgas untuk ini, yang dibentuk dengan keputusan Presiden waktu itu. Mahasiswa ikut demo nggak? Mau memang kerja ini? Secara institusional, ya, kami tidak melarang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, ya. Cuman kami garis bawahi, kami selalu juga menyampaikan kepada mahasiswa, karena terus terang seperti yang tadi, kami Fakultas Hukum UKI memberikan kontribusi terhadap undang-undang itu. Ya, kami bersama dengan Komite 2 DPD RI, yang mengadakan pembahasan bersama terhadap materi Omnibus Law itu. Artinya UKI dilibatkan melalui DPD. Itu tadi. Kami kerjasama. Berarti bukan selamanya seperti seolah-olah berhenti nggak dilibatkan. Kami dilibatkan. Dilibatkan. Oh, jadi artinya ada tanggung jawab moral. Iya. Cuman hak mahasiswa untuk demo tidak dilarang. Tidak dilarang. Karena itu dijamin konstitusi. Cuman kami sampaikan kepada para mahasiswa yang menjadi aktivis dari UKI, kalau mau demo jangan di UKI. Jangan mempergunakan artinya jangan di kampus UKI. Nama alma mater. Jangan jangan di UKI. Karena apa? Karena apalagi situasi pandemi sekarang ini kan kebijakan dari universitas tidak boleh ada kumpul-kumpul di UKI. Tidak. Supaya jangan kuliah juga udah daring. Kuliah juga udah daring. Masa untuk demo kumpul-kumpul, ya. Dan kami pahamkan kepada mahasiswa, kalau mau mengadakan unjuk rasa, pahami dulu materinya. Apa yang mau disampaikan. Jangan seperti pelajar itu nggak ngerti, ya, gitu. Jadi hanya diajak gitu. Betul-betul ada substansi yang mau disampaikan. Jadi itu korban iklan demo, ya? Korban iklan demo. Ngerti dia apa produk yang mau di demo gitu, ya? Jadi jelas, ya, pesannya dipahamkan, ya? Dipahamkan kepada mereka. Dan keterlibatan UKI oleh DPD juga dipahamkan. Iya, betul. Dijelaskan. Kami jelaskan kepada mahasiswa bahwa kita sebagai institusi sudah dilibatkan dalam proses pembahasan. Ya. Jadi kami Sangkakek perlu kami sampaikan, dan sahabat Sangkakek, sekitar kurang lebih 32 undang-undang yang masuk dalam Omnibus Law kami ikut membahas. 32 undang-undang yang ikut terlibat, ya? Jadi selain di DPD, kami juga ikut konsinyaring ke daerah, konsinyaring bersama-sama dengan DPD. Misalnya kami kemarin itu ada di Bandung bersama-sama dengan DPD untuk membahas itu.
Jadi bukan hanya di Jakarta, tapi juga Juga konsinyerinya ke daerah. Diikutkan kita. Iya. Wah, ini luar biasa. Berarti ada juga kesan kita yang mungkin tertutupi. Seolah-olah ini adalah tertutup pembahasan Omnibus Law ini. Sehingga saya rasa tidak. Padahal dengan penjelasan Dekan Fakultas Hukum UKI ini, bagi kita sangat jelas bahwa UKI dilibatkan. 1 dari 5 rektor yang ikut gugus tugas Undang-Undang Cipta Kerja juga dilibatkan. Sehingga UKI membuat penjelasan, pemahaman terhadap mahasiswanya. Boleh demo, tapi jangan di UKI dan bukan atas nama UKI. Karena UKI dilibatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi berarti sebetulnya pemerintah bukan tertutup tapi mengajak juga sivitas akademika. Kami sudah melihat dalam setiap pembahasan, ada sejumlah webinar juga yang dilakukan oleh DPD, dalam rangka mengambil umpan balik atau masukan, feedback dari kalangan akademisi. Akademisi juga. Kami sering dilibatkan itu. Sering dilibatkan ya? Sering dilibatkan. Berarti sangat luar biasa ini. Iya. Peran UKI juga dan DPD kerjasama dengan Komisi 2 DPD-nya untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Rektor UKI juga dilibatkan dan juga mereka konsinyering juga ke daerah diikutkan. Nah, itu berarti ada lagi satu petik pelajaran kita dari beliau bahwa ternyata di balik demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja kita temukan juga keterlibatan dan pelibatan Perguruan Pendidikan Tinggi Negeri dan Fakultas Hukum UKI untuk ikut serta dalam membahas itu. Tapi yang paling menarik tadi yang kita lihat bagaimana Fakultas Hukum UKI berbenah dari 10 tahun terakhir tidak ada lagi tawuran yang dulu sering kita dengar. Dan juga kita lihat bagaimana keseimbangan dan bahkan proporsi dari pendidikan karakter di Fakultas Hukum UKI ternyata mendapat porsi yang besar sehingga diharapkan karakter dengan ilmu ini akan menjadi bekal bagi para praktisi hukum yang akan terjun nanti menjadi praktisi hukum yang ideal. Karena kita juga melihat dan menyambut katanya tadi, apa yang dilakukan pemerintah untuk penegakan hukum kita ini sudah on the right track dan saya kira tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Karena suka tidak suka, founding fathers kita sudah menetapkan kita negara hukum. Oleh karena itu penegakan hukum menjadi satu-satunya penyelesaikan masalah. Bukan demo, bukan rasial, bukan yang lain-lain. Jadi dengan penjelasan Dekan Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan ini, sangat tercerahkan kita. Mudah-mudahan para masyarakat kita, para sahabat sang kakek, bisa kita menarik pelajaran, mencari hikmah dari apa yang kita diskusikan. Yang sangat luar biasa informasinya, membuka beberapa tabir yang kita tidak pernah dengar. Dan dengan kehadiran Hulman Panjaitan, Dekan Fakultas Hukum UKI, banyak hal bisa kita dengar, simak, refleksikan, dan kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasar atas hukum. Para sahabat sang kakek, memang tidak terasa waktu. Demikian bincang-bincang kita dengan Hulman Panjaitan, Dekan Fakultas Hukum UKI. Mudah-mudahan informasi perbincangan ini bisa kita manfaatkan. Dan jangan lupa, Sang Kakek Network untuk like, komen, subscribe, konten-konten Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai di sini dulu. Semangat pagi Indonesia untuk para sahabat sang kakek. Terima kasih Hulman. Salam COVID sudah datang. Ini luar biasa informasinya. Terima kasih.